found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsus Sulistyo Wibowo dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam sebagai pemateri pertama. Apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika atau sebuah ethical economy. Sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan ataupun interest. Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan ataupun selfishness, serta sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif atau kolektivisme. Mengenai etika Islam, dalam ekonomi, Syed Nawab Haider Naqvi menyebutkan ada 4 aksioma etika. Yang pertama yaitu etika tauhid, mempunyai 2 tujuan. Yang pertama yaitu mengukuhkan bahwa manusia adalah makhluk teomorfik, dan yang kedua adalah mengukuhkan bahwa fungsi integratif dari tauhid. Lalu aksioma yang kedua menurut Syed Nawab Haider Naqvi adalah etika keseimbangan. Lalu aksioma yang ketiga adalah etika kehendak bebas, serta aksioma yang terakhir atau aksioma yang keempat adalah aksioma pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Holik Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rekayasa sosial atas kekuatan ekonomi. Murtad Mutahari berpendapat bahwa individu maupun kolektivitas dalam Islam diakui keberadaannya. Keduanya mempunyai eksistensi sendiri-sendiri. Kapitalisme mengakui bahwa riba bukan cuma berarti bunga atas pinjaman. Ia memiliki arti ketidaksetaraan dalam pertukaran, baik perbedaan tersebut timbul dari pertukaran jumlah yang tidak sama ataupun dari adanya resiko yang tidak ikut dipikul oleh pihak lain dalam kontrak. Kapitalisme mengakui bahwa riba bukan hanya cuma berarti bunga atas pinjaman. Kemudian banyak ayat yang menyebutkan manusia dalam kapasitas kolektifnya seperti ummah, komunitas, dan kaum, golongan. Sebuah kolektivitas mempunyai tanggung jawab penuh atas nasib diri sendiri. Demikianlah maka anjuran untuk tolong-menolong dalam kebajikan Allah menjadikan hamba-hambanya ada yang kaya dan ada yang miskin. Mereka yang memperoleh rezeki yang banyak hendaknya memberikan sebagian kepada orang lain yang dianggap memerlukannya, sehingga kenikmatan rezeki yang dikaruniakan Allah itu dapat dirasakan oleh orang lain. Kebajikan sosial lain adalah pemerataan. Membagi-bagi harta itu bukan perbuatan kedermawanan, tetapi suatu kewajiban. Tetapi karena setiap kekayaan ada hak orang miskin. Namun kenyataannya kekuatan ekonomi yang kapitalis bergerak sesuai dengan logikanya sendiri, sehingga rekayasa sosial hanya sedikit dapat mengurangi kemiskinan, tetapi sama sekali tidak bisa menanggulangi kesenjangan. Dengan kata lain, rekayasa sosial semacam itu hanya mengubah keadaan dari deprivasi absolut ke deprivasi relatif. Dalam kurun waktu yang panjang, rekayasa sosial tersebut nantinya mungkin lambat laun dapat menghilangkan kemiskinan, namun hanya bentuknya yang berubah. Dari kemiskinan hanya berpindah tempat jadi kesenjangan. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang konsep pembangunan Islami. Pada bagian ini, penulisan mengeluas beberapa unsur konsep pembangunan yang Islami, pembangunan ekonomi. Menurut beberapa literatur pembangunan belakang ini adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan, maupun para pekerja rata-rata, dan juga meningkatkan perbandingan antara pendapatan dengan jumlah total penduduk. Hal ini merupakan proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan
perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, aktual, dan potensial. Biasanya dihitung dalam istilah berkapita dan membentang dalam kurun waktu tertentu. Substansinya terletak pada dimungkinkannya manusia untuk mengendalikan lingkungan ekonominya sekaligus untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Islam sangat memperhatikan masalah perkembangan ekonomi, namun tetap menempatkan yang sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Khursyid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falah, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat. Bangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Umar Chapra menawarkan 5 kebijakan, yaitu 1. Menghidupkan faktor kemanusiaan. 2. Mengurangi konsentrasi kekayaan. 3. Melakukan restrukturasi ekonomi. Yang keempat adalah melakukan restrukturasi keuangan. Dan yang kelima adalah perencanaan kebijakan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Kurniawan. Sebagai pemateri keempat akan menyampaikan materi tentang langkah kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis Islam. Langkah yang pertama yaitu menghidupkan faktor kemanusiaan untuk merealisasikan muqasyid dalam lingkungan politik yang kondusif. Pertama, adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien, serta distribusi sumber daya yang merata. Manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Peran penting dalam menghidupkan faktor kemanusiaan senantiasa dipelihara, yaitu pertama, keadilan sosial ekonomi. Kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada realisasikan keadilan sosial ekonomi. Konsentrasi kekayaan harus dikurangi, demikian juga hingga kebutuhan pokok dari setiap individu senantiasa terpenuhi. Kedua, transformasi moral yang ke dalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial. Langkah yang kedua yaitu mengarungi konsentrasi kekayaan. Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan. Konsentrasi kekayaan dan pendapatan harus dihilangkan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan. Yang pertama yaitu mengadakan reformasi pertahanan dan pembangunan pedesaan. Yang kedua, mengembangkan industri kecil dan menengah yang ada di pedesaan atau di perkotaan. Yang ketiga, kepemilikan yang lebih merata dan kontrol dalam perusahaan sangat diperlukan untuk mengarungi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terhadap kepemilikan saham yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Yang keempat yaitu adanya restrukturasi sistem keuangan berbasis bunga ke dalam sistem keuangan yang lebih kemanusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlan Girifranda. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai tentang melakukan restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa adanya suatu penataan kembali sebuah aspek ekonomi yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, farmasi, kapital, dan produksi.
Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup vital, karena konsumsi merupakan salah satu kegiatan utama dalam perekonomian. Oleh karena itu, kesalahan pandangan dalam konsumsi akan berakibat fatal terhadap kondisi makroekonomi. Dengan demikian, perlu adanya penyaringan pola konsumsi yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk menciptakan dan yang tidak penting antara kebutuhan, kemewahan, dan perantara intermediat. Dalam nilai-nilai ini, Islam diutamakan adalah kepentingan guna pemenuhan kebutuhan, sedangkan lainnya adalah turunan. Turunan tersebut diperoleh selama tidak bertentangan dengan syariat dan berorientasi pada keadilan sosial ekonomi. Yang selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi keuangan. Tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problema utama perekonomian seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan menjadi mimpi yang indah kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya. Investasi dan tabungan yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan harus memberikan prioritas pada pengembangan tersebut. Deposito atau tabungan harus diarahkan pembiayaannya pada sektor-sektor real perekonomian. Deposito itu berasal dari masyarakat, maka adalah rasional jika ia disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan segelintir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Martawijaya. Sebagai pemateri 5 di sini saya akan menjelaskan perencanaan kebijakan strategi. Perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan pengangguran yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Rencana ini juga harus menunjukkan institusi-institusi yang perlu didirikan atau direformasikan untuk mengurangi adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada, serta mewujudkan sesuatu pemilihan perusahaan dan aset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber yang besar. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem perbankan sesuai dengan ajaran Islam yang akan menuntut perhatian khusus perencanaan, karena besar sumbangan yang diberikan untuk menjadikan alokasi sumber dan secara efisien dan adil. Dan juga tidak kalah pentingnya ada reformasi secara sungguh-sungguh dan sistem pendidikan untuk melahirkan tenaga-tenaga yang terampil dan produktif. Rencana ini tidak boleh hanya memusatkan kepada satu langkah saja atau berstandar kepada kontrol yang tidak mestinya, tetapi ia harus menggunakan seluruh kebijakan dan keseimbangan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Hal itu harus merefleksikan suatu perubahan yang jelas dan dapat dimengerti dalam filsafat dan strategi pembangunan. Semua kebijakan fiskal, moneter, pendapatan, impor, dan produksi harus dirumuskan dalam kerangka rencana kebijakan strategi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.